Selamat pagi Ibu Bapak yang kami muliakan. Namo Buddhaya. Dalam 1 jam ini kita akan sama-sama menyimak Dhamma, suatu tema yang sangat sentral, vital di dalam Dhamma Buddha. Ya, ini penting. Yaitu mengenai ini, ya, Punabhawa. Ada yang mungkin pernah mendengar ya, Punabhawa. Saya maksimalkan dulu view-nya. Kelihatan nggak? Dari belakang kelihatan nggak? Kok nggak maksimal? Segini maksimal. Oke. Jadi Punabhawa itu biasa orang bilangnya, Indonesia bilangnya reinkarnasi gitu, atau kelahiran kembali, kelahiran ulang gitu ya. Karena bilang juga tumimbal lahir. Nah, kita mau lihat sebetulnya Punabhawa itu apa. Ini satu tema yang sangat sentral di dalam ajaran Buddha, karena kalau orang tidak percaya atau tidak mengakui Punabhawa, mereka tidak bisa menjalani Dhamma Buddha ini. Sampai segitunya, iya. Karena jadi nanggung begitu. Ya, orang tidak percaya pada kelahiran ulang itu misalnya, tapi saya percaya hanya karma gitu. Nah, kalau percaya karma, ya banyak orang percaya ya, lain agama juga percaya. Tetapi nggak komplit kalau tidak mengakui ajaran atau doktrin Punabhawa. Karena karma di dalam ajaran Buddha itu ada bedanya dengan ajaran-ajaran lain. Ya, kalau karma di ajaran Buddha itu karma banyak kehidupan. Ada past, ada present, ada future. Ya, masa lampau, masa kini, masa mendatang. Kalau di ajaran lain kan cuma satu kehidupan sekarang dan kehidupan berikutnya. Cuma 2 kehidupan. Kalau ajaran Buddha bermiliar-miliar tak terhitung kehidupan. Jadi konsepnya berbeda. Ya, itu satu mengenai hukum karma. Jadi karma harus percaya Punabhawa, kelahiran berulang-ulang. Kalau enggak nanggung cuma 2 kehidupan, jadi enggak adil. Enggak adilnya gimana? Kita berbuat karma baik selama katakan hidup di planet ini, di bumi ini 80 tahun, ya, enggak panjang umur ya. Tapi pahalanya adalah surga abadi. Adil nggak sih? Kita investasi 80, cuannya itu bertriliun-triliun, bahkan abadi. Nggak adil kan? Demikian pula sebaliknya, kita berbuat banyak jahatnya selama 80 tahun, hukumannya neraka abadi. Adil nggak? Ya nggak adil ya, kasihan ya. Kalau penjahat pun ya paling dihukum ya paling 5 tahun, 10 tahun. Ya, atau seumur hidup. Iya, tapi kan lanjut lagi di neraka mungkin nanti gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi, kalau cuma percaya 1-2 kehidupan, ini kayak short term itu, short version. Nggak adil. Ya, terus unik lagi apa? Percaya kehidupan berikutnya di surga atau neraka, tapi nggak percaya bahwa kita pernah ada sebelumnya. Nah, ini juga bocingli gitu. Nggak komplit ajarannya gitu. Nah, ajaran Buddha itu ajaran selalu Buddha, disebut Buddha, ada Buddha 3 masa. Ya, past, present, future. Yaitu lampau, sekarang, sama mendatang gitu. Nah, ada 3. Ya, jadi komplit begitu. Belum lagi nanti saya jelaskan apa bedanya Punabhawa dengan reinkarnasi. Dan ini sepertinya mirip, tapi tidak sama. Baiklah. Oke, kita belajar dulu ya, belajar bahasa dulu sekarang. Jadi terminologi itu artinya istilah. Dari bahasa Pali, Punabhawa itu artinya puna itu artinya again, lagi. Ya, bawa artinya kemenjadian. Jadi menjadi lagi. Ya, becoming again. Yaitu kata terjemahan harfiahnya, becoming again. Ya. Kata lain kalau Buddha bicara tentang kelahiran ulang, tidak cuma Punabhawa,
Tapi biar tahu sekalian nih, abinibati artinya muncul melampaui, agati-gati datang dan pergi, orang datang, come and go, come and go, come and go. Pati sandi nyambung ulang, gitu ya, kayak kita kehilangan signal tiba-tiba, wah nyambung lagi, reconnect. Nah, itu bahasa Inggrisnya, reconnect, sambung ulang, pati sandi. Kemudian upapati artinya pergi mendekat, pergi mendekat, gitu ya. Upajati ini pergi ke atas, bisa juga begitu ya. Nah, kalau bahasa Sangsekerta biar komplit, bahasanya ini early Buddhist ya, jadi ajaran Buddha kuno yang awal-awal itu pakai dua bahasa. Yang bahasa utamanya Sangsekerta, yang bahasa keduanya itu bahasa logat dialek lokal India, macam-macam. Salah satunya adalah bahasa Magadhi di kerajaan Magadha. Nah, Magadhi ini sudah punah bahasa Magadhi. Kalau Sangsekerta sampai sekarang masih dibuat bicara di orang India. Tapi sekarang mayoritas mereka pakai bahasa Hindi. Kalau di Sri Lanka bisa juga Sangsekerta, tapi mayoritas pakai bahasanya Singgala. Ya, kalau zaman Buddha hidup dulu, beliau kebanyakan jalan-jalannya di kerajaan Magadha, kerajaan terbesar. Nah, kerajaan Magadha bahasanya Magadhi. Ya, ada kerajaan macam-macam, ada 16 kerajaan besar. Dulu pernah saya ceritakan di sini ya. Ada Kosala, ada Angga, ya, kerajaan Champa gitu ya, macam-macam. Kamboja juga ada. Kamboja, tapi bukan Kambodia yang sekarang. Kamboja yang dulu beda sama sekarang. Ya, oke. Jadi bahasanya Buddha itu bisa multilingual. Buddha bisa bahasa Sangsekerta, itu bahasa ibu, bahasa negara. Ya, kemudian bahasa Magadhi, ya, bahasa Angga dan macam-macam, bahasa Kosala, dialeknya beda-beda kayak di Indonesia. Oke, jadi bahasa Magadhi ini punah. Kemudian padahal Buddha paling sering ngomong pakai bahasa Magadhi karena hidupnya di kerajaan Magadha. Kemudian kira-kira 500 tahun kemudian, ketika ajaran Buddha ini mau ditulis menjadi kitab suci Tipitaka, para ahli sana, para ahli bahasa, ahli sejarah, para biku di sana itu berusaha merekayasa ulang. Buddha ini ngomongnya pakai bahasa apa ya di kerajaan Magadha itu, Magadhi. Sudah tidak dipakai lagi. Nah, kayak Jawa kuno sekarang tidak dipakai lagi. Ya kan? Tapi berusaha merekayasa linguistik. Nah, jadilah bahasa Pali. Pali itu adalah bentuk rekayasa bahasa atau linguistic engineering dari bahasa Magadhi. Ya, apakah Buddha bicara pakai bahasa Pali? Not really. Tetapi mirip sekali. Mungkin 90% bahasa Magadhi itu 90% mirip dengan bahasa Pali. Yang jelas pakai bahasa Sangsekerta. Nah, disebut Punarbawa. Ada juga apa? Punar Priti, Punarajati, Punarjiwatu, dan Awatara. Pernah dengar kata avatar? Nah, Avatar ada movie-nya, movie box office gross paling besar sepanjang masa, film itu paling laris adalah Avatar. Itu terinspirasi dari ajaran Buddha, ajaran Hindu mengenai konsep avatar. Avatar itu artinya itu turun atau bahasa Indonesianya menitis. Avatar, ya keren ya, titisan kan, titisan dari manusia, kemudian jadi avatarnya biru-biru gitu ya. Seperti dewa-dewa itu kan, wah avatarnya dewa ini, avatar dewa itu, titisannya gitu. Nah, avatar itu bahasa Inggrisnya adalah incarnation. Ya, nah inilah kita sering keliru, reinkarnasi. Reincarnation dianggap sama dengan Punarbawa. Padahal ya mirip-mirip, tapi ada bedanya. Ya, yang satu diadopsi oleh agama Brahmanisme, sekarang jadi agama Hindu. Yang sekarang kalau Punarbawa diadopsi oleh agama Buddha, sekarang jadi agama Buddha. Ya, oke. Kalau bahasa Inggris ya, Inggris juga nggak terlalu pas, tapi mereka terjemahan sebagai rebirth, kelahiran ulang, rebecoming. Nah ini oke, cocok, kemenjadian ulang. Kalau non-Buddhism, ya terutama ajaran tadi itu Hindu, Brahma, reincarnation, ya artinya sebetulnya reincarnation itu artinya masuk ke daging lagi atau ulang. Re itu ulang atau lagi. In itu masuk, gitu ya. Karnat skanation itu artinya daging atau jasad.
Jadi masuk ke daging lagi. Jadi merasuk, turun, menitis begitu, ya. Jadi penitisan ulang. Itulah disebut reincarnation. Nah, bedanya apa? Bukankah punabawanya ajaran Buddha juga masuk lagi begitu? Nanti saya jelaskan. Ya. Oke. Kemudian kalau orang Jawa bilang itu tumimbal lahir. Itu dari kata timbal kembali, ya. Jadi ada seselan atau sisipan timbal lahir, ya. Timbal itu itu artinya itu kata keadaan, ya, menjadi kata benda, kata keadaan. Jadi keadaan timbal lahir, keadaan kembali lahir, ya. Timbal itu kan orang tuh ditimbali itu diundang lagi, misalnya gitu, dipanggil gitu, balik sini ditimbali, ya. Nah, kalau Indonesia populer sekali tumimbal lahir begitu, ya. Itu sajane bahasa Jawa, dudu bahasa Indonesia. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau bahasa Indonesia, saya membuat baku terminologi punabawa adalah kelahiran ulang. Gitu. Kalau kemenjadian ulang itu agak bingungin, ya. Biar lahir ulang. Oke, itu masalah istilah. Sekarang masalah doktrin atau ajaran, ya. Gini, hidup ini tadi bilangnya adil nggak adil sih, surga neraka segala itu. Nah, sekarang ngomongin yang di bumi. Ada anak yang lahirnya tuh cacat, ada anak yang lahirnya tuh ganteng atau cantik, rupawan, ya. Ada yang maaf gitu ya, idiot. Ada yang anaknya tuh ajaib, pinter, ya, indigo. Bukan indigo lihat setan tuh, bukan, itu mah biasa, ya. Indigo umur 4 tahun bisa bahasa Pali. Wah, dari mana nih gitu ya. Umur 3 tahun sudah menguasai 10 bahasa. Kita aja belum tentu bisa ngomong umur 3 tahun, ya. Bisa dari kecil bisa nulis kanan dan kiri dengan seimbang. Gitu. Anak-anak kecil gitu. Bisa ngitung-ngitung cepat banget, lebih cepat dari kalkulator. Ya, 10 digit, wah bisa. Nggak pakai kalkulator. Nah, itu anak-anak ajaib itu. Dari mana jawaban itu semuanya? Ada anak yang dari kecil itu lahirnya itu di keluarga kaya. Semua orang mau, ya. Ada yang lahirnya di keluarga miskin. Semua orang nggak mau, ya. Nah, kan kayaknya nggak adil, ya. Belum berbuat jahat, belum berbuat baik, sudah starting point atau startupnya itu sudah orang kaya, lahirnya di Pluit gitu loh. Ya toh? Ada lagi yang lahirnya di kolong jembatan Pluit. Waduh, padahal ya nggak jahat gitu. Bayi belum tahu apa-apa, inosen, ya. Nah, ini macam mana penjelasannya? Ada juga anak kembar, identik, tapi punya bakat dan sifat yang berlainan. Padahal orang tuanya sama, ya. Rahimnya sama, tapi sifatnya berbeda dan hokinya juga berbeda nantinya gitu. Apa? Kenapa seperti ini? Kemudian tadi saya bilang tuh, kita baik, kita jahat, yang cuma beberapa puluh tahun, tapi hukumannya atau pahalanya adalah surga atau neraka abadi. Ini cengli atau bocengli, gitu. Kalau bocengli kenapa diikuti? Kalau cengli kenapa nggak diikuti? Nah, itu udah gitulah, ya. Nggak apa-apa ada yang cengli-bocengli, tapi ya jangan diikutin harusnya. Kita ikut yang cengli-cengli aja. Tapi ya hidup tidak semudah itu, Bapak Ibu, ya. Oke. Nah, jawabannya, saya nggak ngomongin ajaran lain, ya. Ngomongin ajaran Buddha. Jawabannya adalah, kalau menurut ajaran Buddha, adalah karma. Karma nggak komplit kalau nggak plus kelahiran ulang. Kama dan punabawa. Harus dua itu komplit. Baru jelas. Kalau karma doang ya enggak adil, Bapak Ibu. Nah, tadi tuh, kamu cuma baiknya 1 kali kok tiba-tiba masuk surga abadi, atau baru jahat 1 kali neraka abadi. Ini tuh boceti. Ya kan? Nah, ajaran Buddha itu harus percaya komplit paket kelahiran ulang. Ya, ini baru cengli, baru ilmiah, ya, konsisten. Kelahiran ulang ini bagusnya lagi bukan hanya doktrin teori variati doang, tidak, tapi juga bisa dibuktikan suatu realitas, ya, bisa dibuktikan. Oh ya, nanti saya tunjukin cara membuktikannya. Nah, banyak ilmuwan yang melakukan riset kelahiran ulang, ya. Nah, kalau yang bukan riset gitu, ya, tapi suatu tradisi, itu tradisi
Tulku, namanya di Tibet namanya tulku. Tulku itu atau mencari anak-anak yang dulunya adalah guru besar atau Rinpoche, kemudian ditelusur lagi, sekarang lahir lagi jadi siapa? Nah, contohnya Dalai Lama. Dalai Lama sekarang His Holiness itu kan Dalai Lama ke berapa? 16 ya? 14 ya? Lupa saya, nggak tahu ngitung. Dalai Lama ke 14 ya? Nah itu, 14 Dalai Lama ke 14. Nah itu, jadi ada Dalai Lama 1, 2, 3 ada. Ya, nah beliau dipercaya itu sebetulnya suatu punabawa yang sama. Apanya yang sama? Nanti saya jelaskan. Ya, ada juga His Holiness Karmapa. Ada juga yang lama Osel, terkenal itu ya. Lahir sekarang di Spanyol gitu ya. Itu dulunya adalah Lama Yese. Lama Yese itu guru besar ya. Lebih senior dari Dalai Lama. Nah, ada banyak buku tentang kelahiran ulang. Yang paling ilmiah itu karya Dr. Ian Stevenson, itu di University of Virginia. Beliau tuh meneliti hampir, mungkin lebih ya, 5.000 kasus-kasus kelahiran ulang. Dalam bukunya itu dibukukan yang paling bagus 20 kasus yang mendukung kelahiran ulang. Nah, ada juga nih buku yang bagus nih, beliau bikin yang lebih populer, Children Who Remember Previous Life. Jadi anak-anak yang mengingat kehidupan sebelumnya. Nah, ini bagus nih bukunya. Ya, jadi kita sulit untuk nggak percaya kalau sudah baca buku-buku ilmiah ini. Memang betul-betul dibuktikan dan wow, bingung sampai kita tidak ada penjelasan lain, Bapak Ibu. Saya sendiri pernah menerbitkan buku ini, buku Born Again. Anda bisa unduh gratis di website ehipasiko.or.id, buku Born Again. Ya, itu Anda kalau mau lihat, di situ ada ratusan kasus tokoh-tokoh selebriti yang terkenal begitu. Dulunya siapa? Misalnya Michael Jackson. Michael Jackson dulunya terkenal sekarang ya. Dulunya 400 tahun sebelumnya itu pernah jadi penyanyi juga di Prancis. Ya, gayanya sama. Cara Prancisnya apa tuh kayak model apa fashionnya tuh sama. Jadi ada pola yang dibawa dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya. Ya, misalnya mukanya itu juga ada kemiripan. Di buku ini dibuktikan oleh teman saya, seorang dokter di Amerika, itu mirip. Jadi misalnya siapa ya? Oh, misalnya pelukis terkenal, Pablo Picasso. Wah, dulunya siapa? Sudah meninggal misalnya, sekarang jadi anak muda, bisa dibuktikan wajahnya ada kemiripan. Itu menarik. Itu semua tokoh-tokoh terkenal, presiden ya Amerika, presiden siapa gitu ya. Dulunya siapa? Nah, bisa ketahuan. Yang tidak terkenal satu orang. Ada satu orang di situ yang tidak terkenal. Dulunya pemuda Hawaii. Di Hawaii ya, penerjemah kitab suci Kristen Injil pertama kali di Hawaii. Tokoh sejarah. Kalau di Hawaii dia terkenal sekali. Namanya itu Henry Opokahaya. Di buku ini ditulis hasil risetnya itu. Henry Opokahaya. Umur 28 tahun kena penyakit tifoid. Tipes gitu loh sama sekarang. Tifoid. Kan dulu belum ada antibiotik ya. Udah pinter ceramah, udah pinter terjemahin kitab suci ke bahasa Hawaii, bahkan membuat tata bahasa Hawaii yang tulis Hawaii itu dia yang ngajarin itu di Henry Opokahaya ini. Ya, kena tipes 28 tahun nggak ada obatnya, tewas. Lahir lagi di Indonesia. Jadi siapa? Wajahnya mirip banget dengan saya. Tepuk tangan buat kita semua. Biar penasaran. Itu saya sampai nangis Bapak Ibu ketika dulu dibilang itu sama si Dr. Walter Samgyu ini. Nah, cara penelusurannya dia pakai cenayang. Dia ada cenayang supir truk di California sana, itu bisa kerasukan dewa Mesir kuno, Imhotep gitu ya. Namanya tuh dewanya Atunre. Atunre itu kayak Imhotep di film The Mummy gitu ya. Itu katanya penjaga library, punya perpustakaan di surga sana, bisa tahu nih kamu siapa, ada catatan di surganya sana. Oh, cukup meyakinkan. Bisa ngomong si supir truk ini biasa, orang biasa aja gitu ya. Tapi kalau kerasukan jadi pinter banget, bisa ngomong bahasa macam-macam gitu.
mau bahasa Mesir, mau bahasa Inggris lancar banget, apa aneh-aneh gitu ya, bahasa-bahasa roh gitulah ya. Dan spesialisnya adalah mencatat orang itu dulu siapa, jadi siapa, ada bukunya di surga sana dalam media. Nah, termasuk saya tercatat di sana, lumayan. Anda kalau mau tahu juga boleh. Dulu gue siapa gitu ya. Nah, dia bilang saya itu punya kehidupan lampau itu tiga. Ya, saya nggak ketemu langsung. Saya email ke dia, kasih biodata, kasih foto saya. Tiga-tiganya ini disebut sama dia. Dia nggak kenal saya loh ya. Nggak kenal saya, ini siapa Handaka, kerjaan apa, mukanya kayak apa, nggak tahu. Nah, salah satunya itu dulu saya penerjemah Injil di Hawaii yang pertama. Ya, ini percaya nggak percaya ya silakan gitu ya. Tapi kan ini studi ilmiah pakai alam gaib, transmedium begitu, dan kasusnya ratusan kasus sudah unik lah. Ya, ini bukan untuk diperdebatkan, tapi ya sekedar buat hiburan lah gitu. Ya, dia bilang ada dua lagi sih. Dulu saya kehidupan lampaunya adalah biksu terakhir yang membangun Candi Borobudur. Wah, pantesan gua sekarang ya boleh tepuk tangan ya. Itu tepuk tangannya bukan buat Handaka, buat biksu itu gitu. Udah mati saya. Iya. Ya, tapi lebih sangar lagi. Kenapa saya menerbitkan buku Borobudur sampai sekarang 41 judul? Mungkin jawabannya itu. Saya mencintai Borobudur, saya lahir di sekitar Borobudur. Orang di bumi ini yang menulis buku paling banyak tentang Borobudur itu saya. Belum tentu paling bagus ya, tapi paling banyak saya gitu. Sutra-sutra Borobudur saya terjemahin, saya belajar bahasa Sanskerta. Kalau dulu disebut biksu Borobudur, dan dia nggak tahu Handaka tuh siapa, di negaranya ada candi apa, dia nggak tahu. Itu dulu dia bikin candi gede di negaranya itu, dia candi gede banget. Tahunnya dia pas, kira-kira 1200 tahun yang lalu. Kamu tolong telusuri di kampung dia itu ada apa sih, betul nggak? Itu rohnya tuh, roh Mesir kuno tuh bilang cuma gitu. Dan dia tuh biksu terakhir yang meresmikan itu, tapi nggak pernah make. Karena kalah perang rajanya, terus dia diusir. Iya benar juga sih. Jadi saya pindah ikut Bala Putra Dewa menjadi Wong Kito Galuh Palembang. Makanya saya senang pempek sekarang. Mungkin gitu kalau sambung-sambungin. Nah, yang paling horor yang terakhir. Oh, sebelum lagi si Handaka ini, orang Cindo ini gitu ya. Itu dulunya adalah salah satu dari 500 biku yang di Sri Lanka menulis Tipitaka pertama kali di dunia. Oh, kok nggak tepuk tangan? Nah, ini harus diselebrasi, harus dirayakan, selebrasi. Bener nggak bener sih urusan kepercayaan masing-masing lah gitu. Nah, dia ngomong 3 hal aneh-aneh loh. Nggak kenal gue, serius. Saya juga nggak ketemu. Ngomong 3-tiganya tuh, satunya tuh Tipitaka. Lah kan saya penerjemah Tipitaka dari bahasa Pali ke bahasa Indonesia. Tahu nggak siapa penerjemah Tipitaka paling banyak di dunia dari bahasa Pali ke bahasa non-Pali? Ada bahasa Inggris, Portugal, Spanyol, bahasa Mandarin, bahasa Tibet, silakan. Bahasa Pali ke bahasa Indonesia. Kalau dihitung semua, direkapitulasi, siapa makhluk yang paling banyak nerjemahin Tipitaka dari Pali ke non-Pali? Anda tahu Biku Bodhi. Biku Bodhi itu cuma nerjemahkan sekitar 5 kitab. Bante Sujato, nanti besok kita panggil ke sini. Bante Sujato itu nerjemahkan cuma 11 kitab. Ananda Joti, itu ayah angkat saya di Birmingham, itu 11 kitab. Ya, Rhys Davies yang legendaris itu 4 kitab. Meninggal dunia disambung sama istrinya 3 kitab. Suami istri 7 kitab. Ya, John Ireland 1-2 kitab, Maurice Wall 1-2 kitab gitu ya. Ada satu orang Bapak Ibu yang menerjemahkan tuh dari 34 kitab itu menerjemahkan sudah 16 kitab. 16. Satu orang dari bahasa Pali ke bahasa Indonesia. Nggak tahu siapa. Nah, ya ini umur bermudita cita, bukan sombong gitu ya, tapi itu fakta gitu Bapak Ibu ya. Jadi kadang saya terharu sendiri. Gua ini orang gila gitu ya. Orang gila. Yang bilang saya orang gila siapa tahu? Bante Sujato. Bante Sujato yang mulia itu ya. Anda ada Bante Acan Mudito itu ya. Ya itu juga kalian amita kita semua.
Beliau ada di Sydney, sekarang lagi masa di Perth. Nanti kita undang Indonesia, mampir PPDS pastilah, undang PPDS. Ya, nah, nanti saya ajak jalan-jalan ke Borobudur begitu ya. Nah, Banti-Banti yang bilang, Andakah kamu tuh makhluk crazy, are you crazy man gitu ya. Saya aja terjemahin cuma 11, kamu sudah 16. Ya minimal dalam kehidupan ini kalau bisa saya mau pengennya 23 Bante. Wow, pasti bisa kamu. Kalau bisa cukup 20 tahun lagi sampai 34 kitab 100%. Sadu gitu. Anda aja nggak mensyukuri, orang bule-bule yang mensyukuri gitu. Iya kan? Jadi kalau lihat kenapa saya bisa begitu, mungkin salah satu jawaban begitu. Kalau dulu saya adalah salah satu 500 biku di Sri Lanka, yang bilang tuh Dewa Mesir kuno. Saya dulu adalah Atur, kata Atur itu salah satu yang merumuskan menulis Pitaka pertama kali itu loh. Wow, merinding. Teman kamar saya, biku tuh ada kamarnya banyak gitu ya, berdua. Saya punya satu kamar. Teman kamar saya dari biku waktu itu kata beliau Mesir kuno ini Dewa itu lahir lagi jadi pastor Katolik. Sekarang udah meninggal. Pastor Katolik ini sangat terkenal di dunia. Dan dia adalah muridnya Acamca, gurunya Chandra. Ya, namanya tuh Anthony de Mello. Pernah dengar? Anak sekarang nggak tahu lah. Cari di internet Anthony de Mello. Pantesan Anthony de Mello itu adalah guru Katolik saya yang membuat saya pindah dari agama Katolik ke agama Buddha. Beliau nggak pindah, tetap pastor sampai meninggal. Tapi saya gara-gara baca bukunya dia, saya nggak kenal beliau juga, saya pindah ke agama Buddha. Nah ini Dewa Mesir kuno tuh bisa ngomong-ngomong begitu kok nyambung semua sampai saya gimana nggak nangis ya? Dia nggak tahu. Ini kok connect semua. Kamu sekamar sama pastor itu, pantesan. Itu orang-orang yang saya anggap sebagai guru, sebagai teman, gitu. Nah, Borobudur begitu. Nah tapi saya ingat bahaya sekali, bukan bahaya sekali ya, menarik sekali. Jadi biksu, kemudian jadi biksu lagi di Borobudur. Ya kemudian jadi pendeta Kristen di Hawaii. Wow. Jadi Anda tuh bisa ketemu Buddha Dhamma, itu hoki sekali. Kalau Anda meninggal, Anda tumimba lahir, belum tentu jadi Buddhis. Iya kan? Tapi nggak apa-apa. Nah kan pertanyaan saya sekarang, bagaimana saya kepengen tetap lahir lagi, kalau lahir lagi nanti, syukur-syukur nggak lahir lagi ya, lahir lagi, tetap kenal Dhamma, tetap di jalan Dhamma ini, bagaimana caranya? Nah saya belajar Dhamma Buddha, ternyata ada caranya Bapak Ibu. Ya kan, penting kan? Caranya apa? Minimal harus masuk Sotapanna. Kalau udah Sotapanna minimal, nggak mungkin pindah jalur. Sudah masuk jalur Gotrabu itu pindah silsilah isinya. Sudah Gotrabu pindah silsilah para suciwan. Nggak mungkin ke lain hati, nggak mungkin ke lain dharma. Nah itu makanya saya tekadkan banget, kehidupan ini saya harus Sotapanna. Nah, itu ceritanya dulu kan 2 tahun lalu saya pernah bagaimana cara menjadi Sotapanna dalam kehidupan ini juga. Ya supaya nggak pindah jalur. Nah ini Anda baca sendiri ya. Anak 6 tahun bisa mampu bahasa Pali, anak yang tahu pembunuhnya sendiri siapa, ya bisa ingat dulu suaminya siapa, kepala sekolahnya siapa dan macam-macam. Ya, oke kembali ke ajaran Buddha. Buddha itu bukan belajar karma dan kelahiran ulang dari orang lain, tetapi dari pengetahuan dan penemuannya sendiri. Kapan? Ketika Waisak mencapai kecaran sempurna di bawah pohon Bodhi, beliau menembusi Tewija. Tewija itu 3 pengetahuan. Yang satu, aku mengingat berbagai jenis kehidupan lampau. Kedua, aku mengetahui makhluk terlahir sesuai karma mereka. Ya, jadi karma dan kehidupan lampau. Satu setel itu Bapak Ibu. Satu paket. Yang ketiga, yang paling keren, ya ini kadang-kadang jadi kita belum yang ketiga ini, ya. Nah, Buddha sudah lulus, yaitu mampu menghancurkan aliran noda. Noda tahu ya, kotoran batin, kilesa. Kalau aliran noda itu asawa. Asawa ini disebutkan ribuan kali dalam Tipitaka. Kalau kilesa itu paling cuma puluhan kali. Kenapa populer di Indonesia adalah kilesa gitu kan? Menghancurkan kilesa, loba, dosa, moha. Oke, nggak salah. Tapi aslinya ribuan kali Buddha ngomong asawa. Kenapa? Asawa itu adalah kilesa yang mengalir.
Ya, sekarang saya ada pikiran kotor, nah kan jadi kilesa. Tapi kalau berhenti ya masalah, selesai. Nah, masalahnya apa? Kotoran batin saya ini ngalir kemana-mana, berhenti, muncrat lagi, muntah lagi. Nah, asawa itu arti lainnya adalah muntah, emitted, muntah lagi, ngalir lagi, muntah lagi, seperti lahar lava itu loh. Terus-menerus berproduksi ulang, repro terus. Nah, ini dia nggak rampung-rampung. Kalau kilesa sekali ya sudah nggak masalah, ya diterima karmanya masing-masing, gitu kan ya. Tapi kalau asawa ini nggak rampung-rampung, meler terus. Nah, jadi ketiga ini pengetahuan atau skill untuk menghancurkan asawa, aliran noda. Nah, inilah yang menjadi PR kita bersama, ya. Lain kali kita ngomong penghancuran aliran noda. Sekarang ngomongin tentang kehidupan lampau dan sedikit mengenai karma tadi. Oke, ini yang saya janjikan tadi. Apa bedanya reinkarnasi dan bahasa Inggrisnya itu rebirth ataupun punahbawa dalam ajaran Buddha, ya. Jadi ajaran Buddha itu bedanya, kita ini menolak adanya suatu atta atau diri atau atman, bahasa Sanskertanya, yang sifatnya abadi atau permanen, yang berpindah ya dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya, ya. Jadi ada satu jiwa, atta, diri gitu ya, sosok itulah ngomongnya susah. Ya, suatu sosok yang menitis masuk ke daging lagi, masuk ke jasad lagi, masuk ke jasmani lagi, berpindah-pindah. Ini nyawanya nih, attanya ini berpindah-pindah dari satu lompat kedua, ini mati, nanti arwahnya atau attanya ini masuk lagi ke tiga, keempat dan seterusnya. Itu bukan ajaran Buddha, itu ajaran tetangga. Ya, sebelum Buddha begitu, setelah Buddha juga masih percaya begitu. Ya, tapi Buddha mengajarkan, nah apa yang berpindah-pindah itu? Yang berpindah itu cuma energinya aja sebetulnya. Ya, bukan attanya, bukan dirinya. Ya, nanti saya jelasin lagi. Jadi keberlanjutan, langsungan kehidupan, tapi tanpa adanya atta, tanpa diri. Pernah dengar ajaran anatta, gitu kan ya? Anatta itu apa? Anatta itu bukan tiada diri. Terjemahnya bukan tidak ada diri. Diri ini ada nih, diri saya atau diri kamu itu ada. Tapi tanpa, without. Bukan no self, tapi without self. Ngerti ya? Tidak terbawa dari satu momen ke momen berikutnya. Apalagi kehidupan ke kehidupan berikutnya. Karena selalu pikiran, perkataan, ya sangkara-sangkara ini muncul, berlangsung, berlalu. Hilang. Terus mengkondisikan pemunculan berikutnya, berlangsung, berlalu. Upada titi bangga. From time to time. Nah, itu terus. Ya, itulah mengalir terus tadi itu loh. Asawa, mengalir terus. Itu namanya aliran, namanya santana. Santana itu aliran, mengalir terus. Nah, kita ada alirannya. Tapi ini berubah. Nah, Buddha atau siapa di komentar tuh mengatakan, ibaratnya ini ada sungai Gangga. Kalau di Jakarta sungainya apa? Sungai sebelah itu namanya sungai apa sih? Ciliwung ya? Iya, kira-kira. Cisadane. Sungai Progo. Sungai apa ya? Orang Jakarta udah tahu semua. Sungai apa? Ciliwung ya? Oke Om, makasih Om. Sungai Ciliwung. Nah, Om dari kecil udah tahu Sungai Ciliwung Om. Om udah senior ya. Tadi juga lewat nyebrang Sungai Ciliwung. Sungainya sama atau beda Om? Namanya sama atau beda? Sama, dari 30, 40, 50 tahun lalu Ciliwung. Detik ini juga Ciliwung. Namanya sama. Ya, jalurnya sama. Jalurnya situ. Sekarang makin tersendat aja. Kalau dulu plong gitu ya. Masuk ke laut gitu ya. Kalau sekarang tersendat-sendat gitu. Nah, tapi namanya sama, jalur sama. Tetapi apakah butiran-butiran airnya, lumpurnya sama atau beda? Pasti beda. Nah, jelaskan sekarang. Sama. Butiran-butiran pikiran, perasaan, kesadaran kita, apa tuh sanya pencerapan kita, sel-sel rupa-rupa kita ini semua dari detik ke detik itu sama atau berbeda? Berubah atau tidak berubah? Ya itulah. Tapi namanya sama-sama handaka enggak? Sama si Wati, si Bambang sama kan? Dalam kehidupannya sama, KTP-nya sama. Ya itu namanya situ. Terregisternya sama. Dikenali sama. Oh ini handaka kamu. Padahal handaka detik ini sama handaka
setengah jam lalu masuk dari pintu itu sama atau berbeda? Halo? Pikirannya berbeda, perasaannya berbeda, pencerahan beda, kesadaran berbeda, sel-selnya saya makin tua, saya menua Bapak Ibu. Anda juga, saya tidak sendirian, kamu juga tambah tua. Nah iya atau podo-podo toh. Nah itulah konsep Buddhis, beda sama konsep agama lain. Ya, tidak ada yang sama. Ya, oke. Nah itu beda lagi berikutnya, nirwana dan moksa, tujuan beda. Ya, tujuan dari semua sangsara ini, sangsara itu artinya pengembaraan, journey. Sangsara adalah a journey. Sangsara artinya adalah traveling. Nah, suka traveling, ya. Nah, tujuan akhirnya adalah namanya nibbana atau nirwana. Nirwana artinya padam, padam, ya. Nah, nirwana itu adalah kebahagiaan tertinggi para mangsuka. Selama dalam sangsara masih mengembara, kamu terus sengsara. Oke. Nah, Buddhisme mengajarkan nirwana atau kepadaman. Ya. Dan nirwana ini dicapai atas usaha sendiri. Yang dewa, Brahma atau Buddha, Bodhisattva itu ya membantu dikit-dikit lah. Kadang-kadang ada yang mujizat-mujizat gitu ya. Oke lah, ya. Hoping. Tapi teman seperjalanan, mereka duluan di sono gitu ya, kita ya belakangan. Kemudian kalau ajaran Brahmanisme itu tujuan akhirnya adalah namanya moksa. Moksa itu artinya tuh mukti atau kebebasan, keterbebasan. Ya, bebas dari ya tentu bebas dari penderitaan. Kurang lebih sama lah. Ini istilahnya kepadaman itu keterbebasan. Tapi beda utamanya moksa ini adalah suatu anugerah, suatu berkah, suatu grand dari Tuhan atau dari Brahma dan tertinggi Maha Brahma. Nah itu bedanya. Jadi bukan hasil upaya latihan kita, tapi hadiah begitu. Ya ini bedanya, paham ya? Nah itu bedanya. Ya antara Punabawa yang tujuannya nirwana dan avatar-avatar itu ya yang tujuannya adalah moksa. Nah tadi itu. Oke, kita pindah 1, kedua, ketiga, keempat. Ya, dalam Milinda Panha dikatakan pertanyaan jawab itu. Apa dalam kelahiran ulang Punabawa ini ada yang pindah atau nggak ada yang pindah sih? Apa namanya tuh? Soul, jiwa, atma, atman, roh, arwah, nyawa, apapun. Itu ada apa nggak ada atau kalau ada pindah-pindahnya bagaimana? Tetap atau berubah? Nah sudah dijawab tadi ya. Sebetulnya itu berubah terus, nggak pernah sama. Ya, tetapi Bante Nagasena ditanya sama Raja Milinda, dijawab seperti itu. Kalau kita itu menyulut lilin 1 nyala, kedua, ketiga, keempat itu apakah berarti nyala atau api dari lilin 1 itu pindah kedua? Jawab enggak kan? Apakah yang kedua ke ketiga apinya pindah? Tapi semua nyala kan? Nah gitu. Ya, jadi sebetulnya tadi itu kelahiran ulang Punabawa itu tidak berarti nyawa kita pindah. Tapi ada suatu energi atau elemen di sini yang menulari itu kalau dari padam itu menjadi memantik, men-trigger, mengkondisikan yang kedua itu untuk nyala. Tapi nyala dengan elemen yang baru, dengan minyak yang baru, lilin yang baru, sumbu yang baru, api yang baru. Seperti itu ya, analoginya seperti itu. Oke, nah ada satu istilah menarik dalam Milinda Panha ini. Ya, Bante Nagasena menjelaskan kembali kepada Raja Milinda, entah jawab raja sama biksu gitu ya. Nah, apakah tadi orang yang lahir ulang tadi itu orang yang sama atau orang yang berbeda? Pak Bambang, Pak Handaka yang masuk sini orang sama atau berbeda? Tapi Anda bilang berbeda kan? Tapi ada samanya juga sih. Sepertinya sama sih. Iya, Anda nggak salah. Ada istilah nacak so, nacak anyo. Artinya apa itu? Ya, artinya tuh nacak so, nacak anyo. Artinya adalah bukan itu atau bukan sama itu, bukan sama dan itu, dan bukan lain juga. Bukan sama, bukan lain. Nah, gitu. Ya, bukan itu, bukan orang lain juga gitu. Menarik ya. Jadi agama Buddha itu tidak hitam, tidak putih. Tapi kalau bukan hitam, bukan putih, abu-abu. Enggak, bukan hitam, bukan putih, tapi zebra.
Bisa kan? Zebra itu kan ya nggak abu-abu loh. Tapi abu-abu oke juga lah ya. Abu-abu juga campuran. Nah, abu-abunya abu-abu tua, abu-abu muda, terang, pekat, ya beda-beda tergantung persentase gradasinya kan. Nah itu menarik, ajaran Buddha ini menarik gitu ya, indah gitu ya. Bukan itu, bukan lain juga. Nah artinya apa? Tidak pernah berpikir ekstrim. Ekstrim, pasti itu, pasti benar, pasti salah. Enggak. Benar salah itu tergantung dari konteks, tergantung dari sikon. Lari-lari di wihara, salah atau benar? Lari-lari di wihara nih, di ruang bakti salah yang kita muliakan ini, lari-lari gitu. Benar apa salah, Tante? Halo? Mau bilang benar kok, ya salah. Mau bilang salah, ya tergantung sikon gitu ya. Kalau tiba-tiba ada kebakaran di wihara, apa yang harus kita lakukan? Orang Hokkien bilang, bocaosi. Bener kan? Bocaosi apa artinya sih? Enggak lari matilah, bener kan? Ya menurut ajaran Buddha kalau wihara kebakaran larilah gitu loh. Bener kan? Nah semua tergantung konteks. Iya kan? Nah, ini kalau mengenai moral panjang lebar. Membunuh itu benar apa salah? Ini gimana gitu ya? Bocaosi, ya bosisi gitu ya. Nggak membunuh terbunuh, bisa juga gitu kan? Nggak matiin mau mati. Nah ini bosisi gitu gimana nih? Nah perlu dibahas panjang dan lebar. Jadi tidak bisa hidup ini sempurna mutlak, harus begini harus begitu, pasti begini. Nggak ada yang pasti dalam hidup ini. Ya saya tahu bunuh itu jelek, tapi kalau kepet banget mau dibunuh tuh masa nangkes terus dia terbunuh, ya urusan pengadilan paling lah. Ya ditebus dosanya pasti. Tapi kan ya gimana lagi? Ngerti ya? Nah inilah kasus salah ngomong lah. Oke kembali ke sini. Ini Bante pinter nih masih perumpamaan. Ya Anda tahu cara bikin susu atau keju begitu ya. Nah susu berubah jadi dadi, kemudian jadi mentega, jadi lemak. Ya, apakah susu itu sama dengan lemak, sama dengan mentega, sama dengan dadi? Dadi itu langit-langit loh. Ya, yogurt. Ya, orang India suka makan yogurt. Nah, ini perumpamaan tentang yogurt. Ya, apakah yogurt sama susu sama kedelai gitu ya? Itu sama atau beda? Ya beda, tapi bahannya sama. Ya, barangnya sama, bahannya sama, tempatnya sama di situ, tapi sudah mengalami proses perubahan. Nacaso sama-sama. Nacaso, naca, anyo. Tepuk tangan buat kita. Nah contohnya nacaso, naca anyo yang kasat mata, nggak usah tunggu mati, ya, yaitu metamorfosis. Ini betul ya, biologi metamorfosis ya adik-adik ya. Saya sudah lama nggak belajar biologi, lupa, Romo lupa nih. Metamorfosa ya, betul ya? Atau metabolisme? Metamorfosis ya. Ya, ulat jadi kepompong, dari kupu-kupu. Apakah ulat sama dengan kupu-kupu? Apa kupu-kupu sama dengan ulat? Kok beda sih jawabannya? Halo, apakah ulat sama dengan kupu-kupu? Jawabannya nacaso, naca anyo. Bukan sama, bukan beda. Ya gitu kalau ditanya, Abu apa kabar? Nacaso, naca anyo gitu ya. Aku bukan yang dulu, aku bukan yang ya bukan beda juga lah. Ya sama seperti dulu gitu ya. Seperti itu. Sebetulnya artinya nacaso, naca anyo. Ya, apakah wihara ini Anda minggu lalu datang ke sini kan? Minggu ini datang lagi ke sini. Sama atau beda wiharanya? Kok sama? Apakah Sungai Ciliwung sama atau beda 30 tahun lalu? Nacaso, naca anyo, tepuk tangan lagi lah. Biar apal. Ya. Nah, apa sebabnya kejadian ulang? Punabawa sebabnya tahu. Kalau sebabnya tahu, kita akan solusi. Akarnya apa? Potong akarnya, kata Buddha. Ya. Nah, itu ada di Majjhima Nikaya. Nah, inilah kebenaran suciwan tentang dukkha. Kebenaran kedua. Kedua dukkha itu tentang satu, kedua, tiga, empat sampai lupa. Dukkha, sebab dukkha, akhir dukkha, cara hidup menuju akhir dukkha. Jadi sebabnya kelahiran ulang itu ada di kebenaran suciwan 2.
yaitu nafsu, tanha. Sebabnya itu yang membawa kejadian ulang, disertai kesenangan dan keserakahan, bersenang di sana sini. Apa itu tanha? Yang merupakan akar dari kelahiran ulang. Ada 3 jenis akar atau tanha, yaitu kita punya nafsu, kesenangan indriawi, senangnya melekat dengan yang enak-enak, yang melalui tampakan yang indah-indah, nonton yang bagus-bagus. Kita menghindari tontonan yang jelek, kita melekat pada yang indah-indah, mendengar yang merdu-merdu, nggak mau dengar yang sombreng, ya. Kemudian kalau kulitnya apa? Kulitnya yang empuk-empuk, yang lunak-lunak, sudah dipijit-pijit, dilus-lus begitu. Ya kalau dipukul kan nggak enak itu ya. Kemudian lidah, maunya yang lezat, yang delicious begitu ya. Kalau nggak enak sedikit komplain. Nah, kita melekat terhadap 5-6 indera ini, ya. Ada indera pikiran, wah pikirannya mau yang fantasi, khayal-khayal ya, menyenangkan, tapi ya kalau mikirin jelek-jelek, duka-duka, nggak senang. Kita melekat pada yang sukang-sukang gitu ya, sukang, ya oke, bagus. Tapi nggak boleh melekat pada yang happy-happy juga. Yang duka-duka kita juga nggak mau gitu ya. Nah, harusnya middle way, cara yang madya, moderat begitu. Nah, kalau kita terlalu melekat pada kesenangan indriawi atau kama tanha, kita bisa lahir ulang. Yang kedua sebabnya adalah bawa tanha, suatu nafsu, keinginan yang kepengen, gua ingin hidup abadi, gua ingin masuk surga abadi. So be it, jadilah kehendakmu. Anda kepengen masuk surga abadi, Anda kalau mati pasti bisa masuk surga. Sayangnya enggak abadi juga sih surga itu. Surga itu enggak abadi baru. Tapi Anda pasti masuk surga, bisa. Lalu Anda hidup, punya tujuan masuk surga, cara hidupnya sesuai dengan syarat masuk surga. Jadi orang baik, rajin ke tempat ibadah, rajin beramal, dan macam-macam. Mati dijamin masuk surga sama Buddha. Tapi tujuan Mat Buddha kan bukan surga. Tujuan Buddha ini adalah nirwana, padam, tidak terlahir di rahim manapun lagi. Sadu. Nah itu dia, bahwa tanha itu membuat kita malah terkabul, malah law of attraction pikirannya itu ketarik di surga. Tapi maaf ya, tidak abadi surga menurut ajaran Buddha. Nafsu ketak menjadian, wibawa tanha. Wibawa ini artinya bukan wibawa, perbawa, bukan begitu. Bukan dignity, begitu bukan. Wibawa itu artinya tidak menjadi. Ya, maksudnya apa? Nafsu untuk bunuh diri. Kalau kita bunuh diri, maksudnya orang bunuh diri itu motifnya apa sih? Mengakhiri penderitaan kan sebetulnya. Gua nggak tahan hidup di dunia fana ini, gua mau mati. Gitu ya. Bunuh diri. Tapi apakah sebetulnya penderitaan orang itu berakhir nggak sih sebetulnya? Enggak lah. Orang bunuh diri masuk neraka atau alam peta, alam sangsara, alam kejatuhan, apa ya? Udah pasti. Malah kasihan. Sudah menderita di bumi, bunuh diri, malah tambah menderita lagi. Aduh, salah caranya untuk mengakhiri penderitaan. Mengakhiri penderitaan itu ya tidak lahir di alam manapun lagi. Nibbana. Ya, nah, wibawa tanha itu nafsu untuk tidak menjadi. Nah, apakah hanya masalah bunuh diri, Romo? Enggak cuma itu. Misalnya begini, tadi itu Anda terlalu melekat, saya ingin menjadi enak gitu, atau menjadi kaya gitu ya. Ya boleh-boleh aja. Tapi Anda terlalu melekat juga untuk saya amit-amit, emoh, jijik menjadi miskin. Ya, kalau motivator ngomong sering begitu gitu ya. Tapi sebetulnya Anda itu malah menciptakan kemelekatan terhadap konsep tidak menjadi miskin. Anda malah hidupnya tuh bisa takut miskin. Nah ingat loh, takut miskin itu sebetulnya suka atau duka sih? Takut miskin itu hidup dalam ketakutan Bapak Ibu. Benar nggak? Takut miskin, ganti kata miskin dengan mati. Orang yang takut mati, ketakutan mati, hidupnya tuh malah deg-degan terus. Menjadi pengecut, menjadi penakut. Iya kan? Saya ini nggak takut mati Bapak Ibu. Saya belajar dhamma itu supaya mabayi. Dulu pernah 3 tahun lalu saya ceramah sih. Tentang mabayi, jangan takut kematian, jangan takut bahaya. Tapi kita harus takut terhadap perbuatan jahat, diri dan otapa, malu dan takut. Takutnya bukan takut mati. Apakah saya berarti
cari mati? Enggak. Beda ya. Wah, saya nggak takut mati, sombong sekali dia, cari mati dia. Enggak, sama sekali saya juga nggak mau cari mati. Cari mati adalah kepingin menjadi mati, melekat pada bawah tanah, marana. Ya, marana bawah tanah, marana itu kematian. Jadi malah saya cari-cari mati, kebut-kebutan, aja orang berantem. Ya toh, singgol bacok, itu kan orang yang nggak takut mati kan? Ya hebat tuh orang-orang senggol bacok marah-marah dikit kena spionnya akan diselip apa dulu langsung tabrak, langsung tembak, langsung bacok-bacokan. Itu orang nggak takut mati, nggak takut penjara. Itu orang bijak atau orang dungu. Nah, ya saya tahu sendiri kan. Saya ini sering merasa dizolimi orang di jalan, Bapak Ibu. Untung saya belajar Buddha Dhamma jadi sabar. Ya, tepuk tangan buat sabar ya. Karena saya nggak mau cari mati. Tapi saya takut mati nggak? Saya nggak takut mati, Bapak Ibu. Karena takut mati itu Anda rugi sendiri. Sudah dibacok sama preman, ketakutan kematian, orang baik kayak saya, matinya masuk alam peta. Bukan gara-gara dibacok preman, gara-gara sebelum mati saya ketakutan, aku mati. Bayangin itu kalau itu di pesawat. Saya belajar meditasi sampai bisa, cita-citanya sampai bisa level kalau saya mati detik ini juga saya itu tidak goyah, kata Buddha. Anda harus belajar meditasi sampai level tidak takut mati, siap mati, ya, terima mati detik ini juga. Nah itu susah banget nih. Tetap aja ya, mau mati itu, aduh, anakku gimana, istriku gimana, hartaku gimana, ya simpanan saya bagaimana. Nah, simpanan ini gitu ya. Anak istri gak masalah, simpanan ini yang jadi masalah. Simpanan itu maksudnya apa? Deposito, biliet, sertifikat tanah. Ya kan harus dibagi-bagi dulu, diwariskan, baru setelah itu lego gitu kan ya. Legowo. Mohon izin minum dulu. Iya kan? Nah, kalau mau mati, anjaying momen tuh tolong please jangan mikirin simpanan. Jadi urusan simpanan tuh selesaikan ketika masih hidup. Ini pesan saya buat orang-orang tua. Nggak usah tunggu tua. Saya sudah punya surat wasiat. Nggak usah ke notaris. Tulis aja di laptop atau apa, bilang sama anak istri atau ibu orang tua atau apa. Kalau aku mati mendadak, nih duitku ini, ATM-ku di sini, bankku di sini, pinnya ini. Pinnya ini berat. Nanti laptopnya dibobol sama anak. Loh, kalau saya pergi ke India, pergi ke Bhutan gitu ya, wah saya takut ya, ada apa ya, ke Nepal. Saya mau ke Nepal buat ibu lebaran nanti, kalau ke Bhutan, ke Nepal, ikut sama saya, daftar sekarang. Udah berapa orang sih, Di? 40 orang. 40 target kita 45 ya, 5 seat lagi. Ya, 3 base kita ke Nepal yang baru dibakar-bakar istana kemarin. Kita mau lihat sate istana. Kan bakaran istana kan, sate kan? Why not? Ini kalau dulu istana bagus sudah biasa. Istana habis dibakar kayak apa ya? Kita selfie di depan istana, keren. Dasar turis gitu ya, nggak mau rugi. Ya. Jadi kita mau ke hutan, kan saya takut. Saya selalu tulis password saya. Bank saya ada 7. Wah, bank digital lah, bank ini online, onsite apa. Terus ini ya, nomor sekian ya. Pas pinnya masing-masing ini. Nah, pin saya ada beda-beda karena saya lupa dengan beda-bedanya. Makanya kalau bikin pin tuh jangan sama, jangan berbeda. Nacak so, nacak anyo. Maksudnya gimana, Romo? Hari ini pinnya 1, 2, 3, 4. Besoknya 6, 7, 8, 9. Besok ganti pin tiap hari. Pusing juga gitu ya. Sinting gitu orangnya. Nah itu. Jadi diwariskan, diomongkan ini loh. Nanti kalau papa ada apa-apa di jalan, ya itu ada di mailbox papa misalnya. Ya, mailbox papa tahu passwordnya ini. Kasih tahu ke orang yang dipercaya, anak kandung yang nggak ikut. Ini tip kecil ya. Kita pergi ikut lebih tenang, Bapak Ibu. Karena simpanan-simpanan kita nih in the good hand. Tapi kalau papa belum mati, kamu jangan bobol pinnya loh ya. Awas kamu gitu. Oh, pulang-pulang tak gentayangin kamu nanti gitu. Nah, begitu ya. Minimal tahu aja. Ada 10 catatan, tapi 1 pin password email kita misalnya. Nah itu simpannya gitu. Tapi setelah kita pulang masih hidup, buat tahu si Nyonyo ini bisa nyolong nih ya. Ganti passwordnya. Papa, oh udah ganti. Papa kenapa masih hidup sih? Kurang ajar dia, anak durhaka nih. Coret dari daftar warisan. Nah itu dia ya. Guyon ya. Bagaimana
model-model kelahiran. Nah, ini pengetahuan di Majjhima Nikaya, ada juga di Abhidhamma. Kita tuh bisa lahir melalui telur seperti unggas, reptil, serangga. Lahir ulang melalui rahim, ya, jalabuja. Apa contohnya? Di alam semesta 31 alam tuh cuma manusia dan mamalia. Manusia dan mamalia toh. Yang lahirnya melalui telur, ada lagi yang lainnya kelembapan atau bakteri. Ya. Kemudian lahir opapatika, artinya spontan, serta merta. Ya, itu Brahma, dewa, hantu, makhluk-makhluk halus itu lahirnya tuh tidak melalui rahim. Jadi kalau Anda mati, lahir lagi jadi dewa gitu ya, munculnya di surga itu bagaimana? Wah, tiba-tiba, swing, nah gitu aja langsung muncul. Keren. Nggak perlu rumah sakit bersalin tuh, nggak perlu tuh. Nggak laku di sana. Ya. Terus siapa? Mama saya. Mama, papa. Sebagai dewa baru. Biasanya kita lahir di dekat dewa apa, itu yang jadi orang tua angkat kita. Ya. Dari kuijin kita gitulah ya. Dari mama angkat, dewi angkat, dewa angkat. Biasanya langsung di keluarga itu dianggap, "Oh, kamu di kalangan kita." Kalangan tuh kaya gitu ya. Namanya dewa kaya. Itu kalangan dewa kita, kalangan kita. Klan kita lah. Bahasa Inggrisnya klan, bahasa Indonesianya kalangan. Bahasa Medannya kalen. Kalian itu kalian, orang Medan itu kenapa ngomongnya kalian gitu ya? Ya kalian, ya kalian Amita, ya jadi kumpulan kita, jadi masuk ke keluarga dewa itu, karena lahirnya di sekitar kita, ya cahaya-cahaya begitu. Nah cara kematian, jadi cara kelahiran, cara kematian kita macam-macam, bisa kayak ibaratnya lilin dan sumbu. Lilin itu apa? Minyak, lilin atau sumbunya, ada apinya kan ya. Nah api itu bisa padam karena sumbunya habis, atau minyaknya habis, atau sumbu dan minyak habis bareng-bareng. Nah itulah disebut kematian pada waktunya, pada waktu yang bagus. Jadi memang umur sudah misalnya 90 tahun, terus meninggal dunia, dengan tenang di rumah saja sambil tidur bablas angine gitu ya. Nah itu dia, itu sadu gitu ya. Ada juga tapi yang 4 kematian yang tidak diharapkan, yaitu lilinnya masih bagus, minyaknya masih banyak, sumbunya masih utuh, tapi ketiup angin. Artinya apa? Ada ketabrak truk misalnya gitu, kayak penghenti, stop. Nah, kita sebaik apapun, sejahat apapun apalagi, bisa mati tiba-tiba karena faktor eksternal. Kenapa? Ketiup angin. Hati-hati. Ya, sudah baik pun tetap bisa celaka. Ya, ini singkat saja Abhidhamma, transisi kelahiran ulang. Ya, intinya bisa dibaca sendiri. Ya, ada winyana kesadaran, kemudian mau check out itu, ya, ada kelangsungan kesadaran bawangga cita, ya muncul lagi cuti cita. Nah, cuti itu artinya bahasa Pali cuti artinya mati. Kalau Anda yang ngantor sering-sering cuti, artinya mati loh, gitu ya. Nah ini bahasa Pali ya, cuti. Artinya, cuti, sudah mulai cuti. Tapi cuti itu bukan mati kayak marah itu marana. Cuti itu mati sejenak gitu. Makanya cuti itu kan, ya kita off sejenak, besok masuk lagi bos. Gitu ya, off sejenak, cuti cita, muncul cita atau kesadaran penyambung tadi itu, reconnect, pati sandi. Ya, nah kemudian cuti cita tuh pati sandi muncul, lahir lagi. Nah gitu kira-kira ya. Dari cuti, pati sandi. Cuti selesai, mati itu. Cuti, marana, kemudian pati sandi. Ya, jadi kalau Anda mau cuti di kantor, ingat besoknya pati sandi. Sambung lagi supaya gajinya tetap nyambung. Tepuk tangan buat orang-orang kantor ya. Kalau cuti, pati sandi. Nah ini. Tadi itu pertanyaan berikutnya. Nah, lahir lagi itu ya langsung atau pakai transit, ya kayak pesawat ya, kita direct flight atau transit flight ya. Oke, menurut Theravada atau Muladhama ya, santana atau kesinambungan atau arus kesadaran kita ini, cuti cita sama pati sandi cita itu akaliko. Akaliko itu artinya tak bersela waktu, jadi langsung, nggak pakai mampir di alam manapun. Saya mati, kemudian lahir lagi jadi hantu atau jadi dewa atau jadi binatang atau jadi manusia lagi, langsung, nggak pakai nunggu, nggak pakai lama. Tapi menurut
tradisi Mahayana dan Vajrayana berbeda. Ya, kalau Mahayana itu alaya winyana ini, ya kesadaran yang nyambung terus ini tuh punya selang waktu 49 hari masa tunggu, transit dulu 49 hari sekitar kita. Ini boleh percaya boleh nggak percaya. Ya, kemudian Vajrayana itu ada juga alam antara atau alam bardo, antara bawah, selama beberapa waktu. Bisa 1 hari, bisa 100 hari, nggak ditentukan waktunya. Nah, kepercayaan begitu. Nah, yang betul bagaimana? Apakah direct atau transit? Nah, kalau menurut Bhante Nagasena itu, ya, itu ibaratnya itu kayak langsung sebetulnya, ya. Seperti dia tanya, saya tanya nih, Bapak Ibu misalnya, siapa ya? Saya tanya siapa ya? Ivan. Kamu Ivan kan? Ivan, kamu dari mana asalnya? Medan. Oh, ini Medan. Nah, Medan lah jadi ya. Medan. Sekarang detik ini juga pikirkan rumahmu di Medan. Stop. Sudah? Sudah. Sekarang jangan pikirin Medan. Sekarang pikirkan Jakarta. Tempat ini VPDS. Sudah? Lebih cepat mana kau mikirin Medan atau mikirin Jakarta? Hah? Sama kan? Lebih jauh lagi yuk. Pikirin kamu pernah keluar negeri belum? Kota mana? Hah? Oh, dengernya Ukraina. Korea toh. Korea. Oh, saya Ukraina belum, takut dibom. Ya, Korea. Oke, detik ini juga pikirkan Korea. Nyampe nggak? Lebih lama mana mikirin Korea atau mikirin Medan atau Jakarta? Sama. Nah itu, at the speed of thought. Jadi tidak ada jarak waktu, tidak jarak ruang begitu, ya. Dan kecepatan pikiran justru langsung lahir lagi, cling gitu, cengli ya. Nah seperti itu. Nah bagaimana strategi kita menyikapi perbedaan 3 tradisi Buddhis kita ini? Sebetulnya kalau saya begini, jalan tengahnya Bapak Ibu. Sebetulnya kelahiran ulang itu ya spontan, langsung, secepat pikiran tadi itu. Masuk dari alam bumi, alam manusia, alam peta, atau alam dewa, alam Brahma, langsung tak, itu cengli sekali. Tapi manusia ini membuat hitungan-hitungan. Kan di alam itu bisa sementara. Buddha pun mengajarkan, ada Ratu Malika itu pernah berbuat pikiran kotor, meninggal dunia, ratu sangat baik. Ini meninggal masuk neraka dulu 7 hari. Karena dulu pikirannya sempat kotor, menipu rajanya. Tapi dasar orang baik, 7 hari di alam neraka itu, atau alam peta itu, dia mati masuk surga yang lebih lama bertahun-tahun di sana. Jadi bisa aja dianggapnya 7 hari itu, ya dia orang baik sih, tapi masuk nerakanya cuma sementara 7 hari aja. Cincailah. Adil kan? Adil, tapi kan orang baik. Habis itu masuk surga 7 miliar tahun. Habis itu mati lagi di surga. Ya, lahir lagi di manusia manusia 70 tahun. Cengli kan? Nah, kalau Tibetan bagus juga. Ajaran Tibet bilang, alam bardo itu bukan alam antara transit-transit. Sekarang manusia ini sedang transit juga kan? Kita ini 70-80 tahun ini sedang di halte bis loh. Di transit, di airport transit, di halte loh. Saya bilang ini alam abadi saya. Ini juga bardo. Pas live saya di Borobudur, bardo. Di Hawaii juga bardo. Kehidupan berikutnya nanti bardo saya. Jadi bardo itu memang alam kehidupan. Bukan antara. Memang ya sekarang. Bardo. So what? Ya jadi sama sebenarnya. Nacaso, nacahanyo. Ya sama tapi beda-beda versi dikit. Tapi intinya sama. Ya spontan tapi tidak abadi. Ya tidak nongkrong abadi di satu alam. Hidupnya selalu sementara. Terus inilah the beauty of Buddhism. Tepuk tangan untuk Dhamma juga. Oke, ini lain kali 31 alam kehidupan ya. Pendetailannya nanti ada 31 alam. Kalau di klasifikasi intinya atas itu alam Brahma, alam dewa, alam manusia, dan alam derita ada 4 ya. Alam raksasa atau alam dewa apa itu? Ya raksasa itu asura, bawah lagi peta atau hantu, bawah lagi hewan, tiracana, bawah lagi niraya atau neraka. Ya. Nah, ini dalam Karma Vibhanga Sutra, ada di dalam Borobudur, Pondasi Borobudur, Buddha mengajarkan bahwa neraka bagi ajaran Buddha itu tidak full time, tidak selamanya.
Ya, ada juga neraka yang apa itu? Short time. Short time itu sejenak. Kayak kita check in ke hotel, bisa short time, bisa juga part time atau half time, part time, short time, part time sama full time. Ya kan? Kayak kita check in begitu. Ya, tergantung dari karma kita. Misalnya, bagaimana kalau karma kita lahir lagi tapi nerakanya itu full time, lama lah, misalnya 1 juta tahun begitu, lama kan. Itu kalau kita berbuat salah, terus kita tidak menyesali, tidak mengaku, dan tidak bersumpah, bertekad, tidak kapok, dan malah seneng-seneng dengan kesalahan kita itu masuk neraka tuh full time. Bukan abadi, tapi full time. Misalnya karma membunuh ini ganjarannya 1 juta tahun, ya sepenuhnya 1 juta tahun itu masuk neraka sesuai itu. Kalau dia cuma mencuri dikit, ya mungkin 100 tahun di neraka, ya 100 tahun full time. Tidak ada amnesti, tidak ada abolisi, nggak ada gitu-gituan, itu nggak ada itu. Gerasi apa itu nggak ada itu. Tapi bisa diatur. Kalau kamu sendiri selama di neraka atau dalam kehidupan ini tidak cuma mencuri, tapi juga kadang-kadang berdana, kadang juga jaga sila, meditasi. Itu bisa masuk cuma separuh waktu, half time atau part time. Yaitu kalau salah, tapi kita itu oke lah, mungkin malu tapi kita nggak mau ngaku. Tapi minimal dalam hati kita bersumpah untuk kapok, memantang, tidak berbuat salah lagi. Ya, dan tidak bersenang-senang tentunya, menyesal gitu kan ya. Menyesal tidak senang-senang. Nah, itu masuk neraka tapi harusnya 100 tahun tapi cuma 50 tahun atau 30 tahun. Cingli kan ya. Tapi yang short time ada lagi. Kalau kita berbuat salah, kemudian kita juga sangat merasa bersalah, kapok, ngaku, bersumpah, tidak mengulang lagi, ya. Nah, itulah masuk neraka tapi bukan 100 tahun, tapi mungkin cuma 1 tahun aja atau 7 hari aja. Apalagi ditambah lagi dengan air putih yang banyak, ya, dengan karma baik yang banyak begitu ya, jadi tawar gitu ya, netral. Kita bisa mengalami kelahiran ulang di saat ini juga di alam manusia, ya, sebagai Anda, sebagai saya, nggak usah tunggu mati. Nah, kita bisa 6 alam kehidupan bisa kita alami. Contohnya, sekarang kita manusia. Ciri-ciri manusia tuh nomor 5. Namanya manusia. Kalau kita jadi orang yang baik-baik saja, cukup bijaksana, pandai, smart begitu ya. Cukup pintar kan dibandingkan hewan gitu kan ya. Nah, kita ini jadi manusia yang sepenuhnya gitu, yang lumrah. Nah, itu jadi manusia. Tapi kalau kita tuh sedang hatinya tenang, meditasi di wihara seperti ini, tidak gelisah, ya, ceria, bahagia, tenang, senang dan tenang gitulah. Pikiran kita tuh masuk alam dewa. Dewa-dewa tuh pikirannya tuh senang dan tenang sepanjang masa gitu ya. Tapi ingat tidak abadi juga. Nah, itu jadi dewa, manusia dewa. Tapi kita juga bisa langsung detik berikutnya jadi manusia asura. Ketika muncul loba, dosa, benci, dendam, jadi asura. Detik berikutnya kita tiba-tiba udah hampir jam 12, kita kelaparan. Nah, jadi hantu kelaparan. Udah mau kelaparan, kehausan lagi. Minum dulu, saya mau kerasa nih. Udah gitu ketagihan lagi kan. Wah, lapar terus kan, ketagihan tuh seperti alam peta, hantu kelaparan, hantu menderita. Nah, jam berikutnya kita itu saking tergila-gilanya jadi rakus ya. Dari gila makan, gila tidur, gila kawin. Nah, seperti perilaku hewan-hewan toh, jadilah manusia hewan. Yang paling kasihan Amsyong adalah manusia neraka. Kita jadi manusia itu penakut-takutan, ya, trauma terus, fobia terus, panik attack terus. Iya, ini paling sedih. Jadi manusia neraka. Maka jadi orang itu kalem lah, tenang dan senang lah. Jadi manusia dewa. Jangan sampai amit-amit jadi manusia neraka yang panikan, ya, yang takut sakit-sakitan terus. Nah, misalnya sakit terus, misalnya kita secara fisik memang sakit, ngomong gitu. Oke, kita kena kanker berat itu kayak hidup dalam neraka. Pikiran kita kalau jadi ikut sakit, ya wajar. Makanya Buddha mengajarkan meditasi. Supaya apa? Kalau badan kita sakit, pikiranku tidak ikut sakit. Nah, itu di ajaran Buddha. Meditasi itu badannya mungkin tetap sakit, syukur-syukur bisa reda. Tapi kalau pikiran tidak boleh sakit, harus selalu sehat. Nah, supaya tidak jadi manusia neraka. Nah, Punabawa bisa terjadi detik ini, hari ini dalam batin kita sendiri semua. Ya, apakah nasib
ditakdirkan kehidupan lampau? Ya, tidak. Ya, karena itu merupakan akumulasi karma. Ya, ibaratnya ya, badan kita tuh ibarat gelas, karma baik itu ibaratnya air, karma buruk ibaratnya garam. Kita lahir dunia ini sudah bawa gelas, bawa air, bawa garam. Ya, tapi kalau banyak kasih garam, larutan kita jadi asin, nggak enak. Kalau banyak kasih air, lebih segar, lebih tawar. Garamnya tetap ada nggak? Tetap ada. Tapi kan udah ditambah lagi 10 liter, tambah lagi 1000 liter, satu kontainer gitu. Nah, jadinya makin nggak kerasa. Tapi garamnya masih ada. Suatu hari bisa berbuah loh. Tapi kalau saking banyaknya, airnya berbuah pun nggak kerasa. Ya, seperti itu. Cara bagaimana melihat kehidupan lampau? Nah, bisa tanya cenayang, transmedium seperti Dewa Mesir kuno tadi, atau bisa pakai hipnosis regresi. Bisa juga kalau Anda sendiri seorang yang indigo atau sakti begitu, bisa punya memori spontan terhadap pasien juga bisa. Atau Anda tuh firasatnya kuat, sering mengalami deja vu. Deja vu itu pernah melihat artinya, pernah lihat, pernah tahu begitu deja vu. Kok saya pergi ke tembok besar Cina, kok kayaknya merinding-merinding, kerasa apa. Oh, tiba-tiba Anda kayak punya halusinasi begitu ya. Oh, mungkin jangan-jangan dulu Anda adalah orang yang mati di tembok besar Cina itu. Atau prajurit di tembok besar Cina itu ya, prajurit ya. Kemudian bisa juga namanya hipnagogik atau halusinasi mimpi. Tapi itu mimpi, tapi benar, mungkin itu adalah bagi Anda halusinasi. Mungkin itu pas live Anda muncul lagi jadi mimpi. Ada juga paling keren adalah Kubeni Wasanusati, yaitu meditasi seperti diajarkan Buddha. Bisa lihat ke dalam, mengingat, melihat kehidupan lampau sendiri. Ya, itu banyak buku-bukunya. Ya, kalau past life regresi bagaimana? Ini banyak orang sering tanya, Romo, kita perlu enggak past life regresi gitu kan? Sekarang berbayar bisa ya, bayar mungkin 700.000, 1 juta atau 2 juta gitu bisa. Boleh-boleh aja, iseng-iseng ya. Saya punya banyak teman juga hipnosis gitu ya, untuk bisa lihat past life tuh namanya past life regresi. Tapi kelemahan past life regresi itu kadang-kadang kita bisa tersugesti karena imajinasi kita sendiri. Itu gua merasa dulu pernah ada nih teman saya, dia merasa dirinya tuh Cleopatra. Ini narsis banget, orangnya suka bersolek, padahal nggak cantik-cantik amat sih, biasa aja gitu ya, bersolek gitu, terus kayak baju-baju Mesir kuno gitu juga ya, gitu ya, Romawi gitu ya. Nah, kemudian dia tuh ikut past life gitu, terus hasil past life-nya nyata, oh iya betul nih, dia tuh pernah hidup di zaman Cleopatra. Wah, seneng banget ya. Tapi hasilnya nyata, kamu tuh ternyata bukan Cleopatranya. Oh, tapi siapa saya? Kecewa langsung dia. Saya siapa? Saya adalah make up artisnya Cleopatra. Waduh, gedean gitu ya. Langsung nggak mau bayar dia. Ya nggak bisa bayar di depan dulu gitu ya. Dia MOU-nya ya. Apa? MOU ya, betul ya. MOU-nya Cleopatra. Pantesan dia kepengen cantik seperti ratunya, gini-gini terus kan. Wah, halusinasi, kapan gua jadi ratu? Itu keren dong. Mungkin dia mau bunuh Cleopatra gitu ya. Nah, itu. Jadi validasi tadi itu. Dia kepengen divalidkan. Gua memang Cleopatra. Validasi. Sugestinya kuat banget. Ya, hasil sugestinya jadi menyimpang. Ya. Nah, itu. Tapi bagusnya juga ya, bagusnya itu kalau sugesti bisa sugesti positif. Kayak saya tadi itu. Saya diramalkan atau dinubuatkan ya, dinyatakan sebagai dulu yang bangun Borobudur. Ketika saya riset di Borobudur, saya tambah semangat. Ini tugas saya belum selesai. Nah, saya dulu penerjemah atau penyusun Tipitaka. Wah, sekarang susah-susah payah terjemahin Tipitaka 25 tahun. Tambah semangat lagi. Dulunya saya punya tugas, saya rampungin sekarang di Indonesia. Nah, seperti itu. Ya, bisa ada semangat tambahan. Ya. Nah, kebaikannya lagi kalau bisa menimbulkan sangwega dan pasada. Sangwega itu ketergugahan. Pasada itu adalah kemantapan atau kejernihan. Ya, nanti saya jelaskan 5 menit lagi. Ya. Jadi perlu enggak kita tahu kehidupan lampau kita dengan berbagai cara itu? Ya, tadi saya bilang, boleh-boleh iseng-iseng aja, nggak ada salahnya. Kalau nggak tahu juga nggak apa-apa. Ibaratnya saya begini, Bapak Ibu, kita nyetir. Nyetir tuh kan harus lihat depan toh. Tapi ada kaca depan, ada kaca tengah, ada kaca spion kiri kanan ya. Gitu kan ya. Nah, pertanyaan saya sebagai driver,
Anda itu fokus utama Pareto mayoritas lihat kaca yang mana? Depan lah 95% lah ya. Ya 1% lihat tengah, 1-2% lihat kiri dan kanan. Ya toh? 1%, 2% kiri, 2% kanan, 95% lihat depan. Nah itulah. Kalau Anda lihat past life regresi, anggap aja 1-2%. Jadi tahu. Diikutin ya oke, nggak diikutin nggak apa-apa. Yang penting fokus hidup saat ini. Inilah hidup sebenarnya kita di alam bardo saat ini gitu ya. Inilah yang kita punya kendali di sini. Masa lalu ya biarlah berlalu, tapi jadi cermin. Spion itu ada gunanya nggak sih? Ada tetap 1-2% cabuto. Jangan seperti itu lagi. Moga-moga lebih hebat dari yang itu. Dulu punya PR, sekarang selesaikan dan seterusnya. Ya, fokusnya tetap. Kalau Anda diramal, Bapak Ibu, diramal apapun, ya, ramalan kan cuma 3 macam, Bapak Ibu. Nasibmu baik, nasibmu buruk, atau nggak tahu, ya kan? 3 macam kan? Nah, kalau diramal, oh nasib Bapak itu buruk. Nasihatnya apa? Peramal yang baik, nasihatnya adalah sabapa sakaranangku salasa pasabada, sacita pariyoda panang, itang budanang sasana. Pernah dengar? Kalau peramal baik, ya, kalau Anda nasibnya buruk, akan kecelakaan, akan pendek umur, Anda harus melakukan berhenti berbuat jahat, ya, meningkatkan kebaikan, membersihkan pikiran. Betul kan? Kalau nasib Anda, wah nih Koko keren banget, bakal jadi sarjana, bakal jadi orang kaya. Nah, apa yang harus saya lakukan? Suhu gitu ya. Apa yang kamu lakukan? Jangan jahat, banyak baik, pikiran yang bersih. Sadu. Kalau suhunya nggak tahu, atau ada jadi bingung, nggak masalah. Atau nggak percaya sama suhunya, ya apa-apa juga. Nama juga iseng-iseng. Tapi yang penting, Anda apa? Ya tama. Sabapa sakarana, kusala salpa sabada, sacita dari itu mana. Jadi mau baik, mau buruk, mau nggak tahu, mau bisa tahu. Nasihatnya tetap sama. Jangan jahat, yang baik pikiran yang bersih. Tepuk tangan buat kita. Kalau nggak tahu begitu, ya sudah, nggak usah gimana-gimana amat sama ramalan-ramalan. Boleh-boleh aja, tapi jangan terlalu serius-serius amat. Yang penting, setelah mengetahui karma dan punabawa, kita muncul sang wega dan pasada. Sang wega itu rasa ketergugahan, awaken gitu ya, belum sampai kecerahan sempurna, tapi bangkit, ya tergugah, ada rasa kemendesakan, sense of urgency, bahwa saya harus cepat-cepat check out dari sangsara. Karena sangsara ini lahir mati itu nggak ada habisnya, sumber sengsara. Ya, terus kita harus selalu duka terus di sini, cari makan susah, cari teman susah, ya nanti ada resiko masuk alam neraka dan seterusnya, nggak ada habisnya. Ya, nah pasada itu adalah kejernihan, mantep hati, confident. Nggak cuma panik, nggak cuma takut-takut lahir lagi, tapi confident, ada jalan, ada cara untuk check out dari sangsara. Ya, jadi mantep dan tadi itu merasa harus check out, tapi harus confident, percaya diri. Nah, ketiga peristiwa dilihat oleh Pangeran Siddhartha menimbulkan sang wega. Ketika beliau melihat orang sakit, orang tua, orang mati, muncul sang wega. Penampakan keempat adalah orang petapa atau biku. Pangeran Siddhartha melihat petapa, muncul pasada. Ya, 3+1, 4 peristiwa. Ingat tadi pelajaran ya? Nah, itu sang wega dan pasada tergugah, prihatin begitu, cepat-cepat cari obat untuk lepas dari sangsara. Tapi mantap, yakin pasti ada jalannya. Ya, supaya check out dari sangsara. Sangsara tiap pengembaraan. Oke. Nah, karena apa? Selama kita masih hidup dalam sangsara, kita akan selalu jatuh dalam dosa gitu kan ya. Dosa itu bahasa Sanskerta artinya kesalahan. Nah, sangsara ini tempatnya salah. Karena apapun di sangsara ini beresiko tadi itu. Beresiko menimbulkan penderitaan, mau naik agak sulit, mau turun gampang. Itulah sangsara. Ibaratnya kita tuh jalan di tempat berbahaya, di malam hari banyak olinya. Anda mungkin kalau hati-hati bisa lewat jalan itu buat selamat. Tapi kalau resikonya tinggi, ya pinggir kanan kirinya jurang. Ya itu ada hati-hati banget, kepleset masuk jurang. Atau ada rampok di jalan dan macam-macam.
Jadi bukan tempat yang nyaman untuk ditinggali, karena Sangsaroga maha bahaya. Jadi samudra sangsara ini maha berbahaya. Baik Bapak Ibu, sekian. Terima kasih sudah mendengarkan mengenai Punabawa dan karma dan sangsara tadi. Ya, terima kasih. MC, waktunya habis mungkin, atau 1-2 pertanyaan silahkan kalau ada. Ya, Bapak Ibu, demikianlah Dhammadesana yang telah disampaikan oleh Romo, atau mungkin bisa dipanggil Bante. Sudah 2 kali diberitakan untuk lahir jadi Bante. Iya. Di Borobudur ya? Iya, sama. Borobudur sama Sri Lanka. Betul. Nah, Bante dulu ya. Iya, sekarang juga mirip Bante, Romo. Bante ya. Iya, jadi kita panggil Bante apa Romo? Atasnya mirip Bante, bawahnya sama-sama. Naca so, naca anyo. Baik, Sama Bapak tapi Ibu. Ya, demikian Dhammadesananya yang telah disampaikan oleh Romo. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Romo. Oke, tadi Romo sudah bilang mungkin 1-2 pertanyaan yang bisa disampaikan. Saya buka hanya untuk yang di WhatsApp ya. Jadi biar langsung aja nanti, dan sebelum pertanyaan itu disampaikan, kita ada kalanya untuk bernyanyi sejenak. Kepada petugas kami persilakan. Marilah kita nyanyikan lagu dengan judul Love is Miracle yang terdapat di halaman 115. Di dalam kehidupan yang serba tak pasti, hidup pun kian terasa sulit. Hati yang resah terus berkelana, hanya untuk mencari kedamaian. Sulitkah meraih ketenangan? Mungkinkah cara hidupnya tak harmonis? Jangan lupakan kasih di dalam hati yang membawa kedamaian bagi kita. Semua berzizat masih di dalam hati, pancarkan pada umat manusia, menghapus rasa dendam dan kebencian, memberi damai di setiap hati yang memiliki love is a miracle, love is a miracle, bringing our happiness and peace to everyone. So love and love shining in our heart, 'cause we know love is miracle. Sulitkah meraih ketenangan? Mungkinkah cara hidupnya tak harmonis? Jangan lupakan kasih di dalam hati yang membawa kedamaian bagi kita. Semua berzizat kasih di dalam hati, pancarkan pada umat manusia, menghapus rasa dendam dan kebencian, memberi damai di setiap hati
yang bisa I should never succeed. I should never succeed. 假如我们快乐，幸福还不值得感觉，让这份爱发光在我们心，永远是难相聚。不知道爱难相聚。 Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Romo izin saya bacakan ya. Namo Buddhaya Romo, bisa minta alamat email Cenayang. Oh, tanya jawabnya langsung to the point ya. Gimana Romo? Iya, jadi itu teman pribadi saya, dokter. Dokter itu yang connect ke Cenayangnya. Bukan ya Cenayang ya, supir truk ya. Tapi dia sekarang saking larisnya, banyak orang nanya begini. Dia supir truknya jadi komersil, jadi bayar. Kalau konsultasi 1 jam dulu sih $500. $500 ya, Bapak Ibu 8 yang juta, tanya ya. 8-9 juta. Nah, itu. Jadi kalau mau ya boleh saya kasih, tetapi Anda harus siap bayar. Tapi kalau biar mantap lagi ya Anda pergi California langsung temui orang itu. Lewat bantuan teman saya nanti dikasih alamatnya, supir truk. Sekarang udah berhenti nyupir, karena udah kaya raya jadi Cenayang. Iya kan? Lebih cuan ya, hocuan Lebih gitu. cuan. Ya tarifnya 1 jam 9 juta kira-kira. Jadi nggak gratisan. Ya tapi orang bule ya seperti itulah ya, wajar loh. Ngomong-ngomong Cenayang listriknya langsung. Iya loh. Jangan-jangan ya. Ini menarik ya, ada fenomena Oke, ya. Konek dia maksudnya di Amerika tuh Mesir kunonya nih dewa Atunrenya Iya. seneng dia. Hore mana nih cuan datang gitu ya. Saya promosikan kan, kita promosikan langsung sukang dia. Iya benar, siapa tahu lo ya, guide nih kan ya. Oh keren. Kalau serius nanti kontak saya lah. Dulu saya sempat pikir, kamu siapa namanya? Saya Denis. Denis. Iya. Ya Denis, dulu saya kepikir loh, mau tak bawa sini. Jadi si Cenayang itu sudah saya kontak email, dia bersedia datang ke Indonesia, kita bikin talk show dan senang banget ya. Tepuk tangan Bapak Ibu. Mau dibawa ke VPD. Tadi dulu nih gitu ya, talk show ya di sini mungkin atau di mana di mall gitu ya, dan juga konseling pribadi. Tapi ya bayar sesuai tarif dia. Ya saya mah nggak ngambil komisi gitu ya. Tapi dia tuh rewel, supir truk, dasar supir truk ya. Mungkin di sana bawanya kayak transformer gitu ya. Agak mewah dia. 18 wheeler. Nah, dia mau ngajak, boleh, tapi ajak istri saya. Kan kasihan istri di rumah sendiri. Ya, seminggu di sini nggak masalah. Terus kamu ganti praktek saya 1 hari sekian jam, sekian, terus kehilangan praktek selama 7 hari, sekian, belum fee saya, resiko di jalan macam-macam. Dia mintanya waktu itu ya, 10 tahun lalu tuh sekitar 200 juta. Wah, ya saya mikir, wah susah duitnya gitu kan ya. Tapi kalau bisnisman mikirnya kan, nah nanti kamu bayar 10 juta, ya pasnya 200, 2 miliar kumpul. Cuan juga ya. Bisa untuk kebajikan, bisa untuk wihara ya. Nah bisa juga sharing ke dia. Nah kalau kira mungkin sekarang tahan 300 juta, ini ngomong bisnis jadi bisnis event organizer gitu ya. Kira-kira masih worth it nggak gitu loh? Nggak cuma di Jakarta ya, bawa ke Medan juga kan ya. Bawa ke Pontianak juga kan ya, bawa ke Surabaya, laris pasti ya. Ya, this is about business ya, we can talk about this. Ya itulah, nggak semudah itu ya. Oke silakan. Baik, Bapak Ibu, masih ada pertanyaan lagi? Atau langsung mau tanya jawab? Saya kasih sekarang 1 orang. Boleh. Wah, ini Mackenzie. suka anak kecil ya, hebat. Ya Nyo, silakan. Kalau misalnya kita membunuh orang misalnya, terus Ampun. kita masuk penjara, Mungkin. ya kan? Kalau misalnya kita Kalau masuk, tangkap,
Ya, kalau ketangkep? habis itu kan misalnya kita masuk penjara, terus kalau misalnya kayak gitu, karma buruk dari membunuhnya itu berkurang nggak? Ya, terima kasih itu aja. Iya. Nah, tepuk tangan dulu buat Koko ya. Koko nama siapa? Mackenzie. Saya punya teman di Amerika, California juga. Namanya Mackenzie McDonald. Sukanya makan MP. Ya, jadi ini pertanyaan bagus loh. Jadi penjara manusia ditentukan oleh manusia, per hakim. Kadang-kadang misalnya kita membunuh, ya, bobot karmanya tuh segini, Mackenzie, ya. Tapi masuk penjara tuh tentu mengurangi buah karmanya. Nah, di penjara 10 tahun misalnya begitu, ya lumayan berkurang. Tapi apakah impas gitu maksudnya ya, draw begitu ya? Bisa ya, bisa enggak. Kalau hakimnya itu seadil hukum karma, hakim sama dengan hukum, wah itu hakimnya super. Ya misalnya segini ganjarannya harusnya 10 tahun ya, ini impas oke. Tapi kan hakimnya manusia nggak ngerti toh bobot karma itu kayak apa, kecuali seorang sama sang Buddha. Ya, jadi kemungkinan bisa aja cuma segini. Nah kalau kurangnya, minusnya masih harus ditebus sama dia, bisa berbuah dalam kehidupan setelah keluar dari penjara. Kok susah hidupnya, kok malah nanti dia juga dibunuh orang, bisa aja. Orang sudah masuk penjara 10 tahun, kenapa saya mati ya dibunuh? Ya kalau enggak pun ya bisa kehidupan berikutnya tetap masuk alam peta, tapi sudah berkurang, lumayan. Masuk alam peta harusnya mungkin 5 tahun jadi cuma 5 bulan aja. Tapi juga ada hakimnya ini nggak adil karena disogok. Harusnya masuk penjara 15 tahun. Setahun aja. Wah, jadi lagi banyak lagi nanti. Tetap tidak bisa menghindar dari minus karmanya itu. Tapi ada juga tidak adil. Harusnya 15 tahun, ya hukum seumur hidup. Ya kasihan juga lah. Wong dia tuh membunuh karena terpaksa. Karena dirampok rumahnya, mau dibunuh semuanya, mau dibakar semuanya. Terpaksa dia melawan berkelahi, akhirnya terbunuh lawannya, rampoknya mati. Ya kita masuk penjara juga. Dihukum 20 tahun. Ya kasihan lah. Hukumlah misalnya 1 tahun aja, ditambah denda apa misalnya gitu, atau nggak usah dibunuh. Kalau di film-film itu kan yang malah jadi pahlawan, membantu polisi gitu kan ya. Keren filmnya gitu ya. Jadi kadang-kadang manusia nggak adil. Kalau begitu gimana? Ya kita mikirnya begini, kenapa saya bunuh orang karena membela diri harusnya di penjara katakan 1 tahun, kenapa di penjara 20 tahun? Ya anggap aja, pastinya bukan anggap aja, kamu pernah membunuh atau berbuat karma buruk apapun di kehidupan lampau, tapi dulu nggak ketahuan, dulu nggak ketangkep, dulu diadili tapi tidak adil, sehingga harus menebusnya di kehidupan sekarang. Nah, kata Buddha plus minus karma itu seperti itu. Jadi, Mackenzie, this is very complicated, susah banget. Nggak tahu apa yang adil, yang pas gimana. Yang tahu cuma seorang sama Sang Buddha. Ya, tanya Cenayang juga nggak tahu. Cenayang juga bisa mabuk. Karena Cenayang itu, kembali ke Cenayang tadi, lampu klip itu ya, sama namanya itu sih, Atun Ray itu ya, sama supir truk itu. Satu lagi, dia tuh kayak selebriti banget. Saya di sana sukanya makan tequila. Wah, tequila. Kalau kita kesini harus sediain whisky, tequila, ya macam-macam gitu ya. Dia suka minum. Nah ini dari Cenayang juga bisa mabuk, atau dewanya juga minta mabuk begitu. Kan di alam dewa nggak ada tequila katanya. Aneh-aneh aja begitu ya. Nah, malum lah, mereka bukan Buddhis itu ya. Nah seperti itu. Oke, silakan tepuk tangan buat Mackenzie ya. Ya, Bapak Ibu, dengan demikian berakhir sudah Aku suka. pertanyaan yang sudah disampaikan para Bapak Ibu dan tentunya Mackenzie ya. Saya punya hadiah oleh-oleh buat Bapak Ibu. Boleh. Itu di luar sebelum pulang lewat belakang ya, ada komik Uncle Singlet, itu buat Mackenzie. Oh. Udah punya? Wah. Kapan? Ada tanda tangan? Siapa tanda tanganin? Siapa tanda tanganin? Promo katanya. Saya? Enggak, tanda tangannya Uncle Singlet, ya kan? Kalau mau ini edisi yang baru. Itu edisi 1, ini edisi kedua, lebih tebal, lebih komplit. Ambil di belakang. Saya bawa cuma 150 buku. Moga-moga cukup.
Kalau nggak cukup minta lagi ke Hibasiko. Kemudian saya bawa hadiah kedua adalah poster Buddha. Udah ada lihat tadi ya, poster Buddha dari 3D. Nah, Anda bisa figura sendiri di rumah atau taruh di altar. Wow, very beautiful. Itu lukisan dari anak angkat saya ya Nagi. Ya, nah itu silakan dibawa pulang buat oleh-oleh ya, buat altar Anda, buat dibaca-baca. Oke, Wah. Ausukang. Terima Tepuk kasih. tangan Bapak Ibu, kita dapat berkah ya. Ya, demikian pula Dhamma Desana dan sesi Dhamma Desana dan juga tanya jawab dari Romo Handaka. Kami segenap keluarga Wihara Pritama Suka dan juga panitia berterima kasih kepada Romo. Boleh, silakan. Sekali lagi boleh tepuk tangan kepada Romo. Terima kasih Romo.